Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada mahasiswa Universitas Dinamika Bangsa, terutama yang mengontrak mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Dalam hal ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal, terutama sehubungan dengan pertemuan eh, yang pertama kali atau yang lebih dikenal dengan introduction. Nah, perlu diketahui bahwa mengingat dalam situasi saat ini sedang kasus corona yang sedang merebak, maka untuk saat ini mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi akan dijalankan untuk sementara dengan sistem daring atau melalui online. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya ingin menjelaskan beberapa hal sehubungan dengan pelaksanaan perkuliahan Sistem Informasi Akuntansi secara daring. Nah, di sini perlu diketahui bahwa dalam pelaksanaan Sistem Informasi Akuntansi dengan daring ini kita gunakan beberapa perangkat seperti Edmodo, Pastry Accounting, Zoom atau Webex, dan lainnya. Edmodo adalah suatu fasilitas untuk interaktif antara mahasiswa dan dosen. Kemudian di situ nanti ada absensi, kuis, dan penugasan. Lalu di sini ada aplikasi yang digunakan untuk sistem informasi akuntansi, yaitu Pastry Accounting. Dan kemudian ada Zoom atau Webex, ini adalah interaktif untuk tatap muka secara streaming, secara langsung, dan aplikasi lainnya. Sistem informasi akuntansi ini adalah mata kuliah dengan beban 3 SKS. Dosen, perkenalkan saya Bendi Purnama Umkom yang mengasuh mata kuliah ini. Email dapat dihubungi dengan email ini bendipurnama@stikom.bndb.ac.id. FB Bendi Purnama, kemudian HP 085269314575. Ini kalau berkenaan dengan kegiatan perkuliahan, informasi-informasi yang ingin ditanyakan dapat ditanyakan di nomor HP ini. Selanjutnya susunan materi. Nah, susunan materi ini adalah ada 6, yaitu ruang lingkup SIA, Sistem Informasi Akuntansi, yang berisi tentang apa itu SIA, tujuannya, manfaatnya, dan seterusnya. Kemudian di pertemuan berikutnya hubungan SI dan SIA. Ini adalah sistem informasi dan sistem informasi akuntansi. Kemudian pemrosesan transaksi SIA ini nanti akan dilakukan secara praktikum dengan menggunakan aplikasi Pastry Accounting. Lalu SIA perusahaan dagang. Jadi dalam hal ini untuk materi perkuliahan sistem informasi akuntansi praktikumnya ada 2, yaitu praktikum dengan menggunakan perusahaan jasa dan praktikum dengan menggunakan perusahaan dagang. Nah, ini akan dibahas secara step by step. Lalu ada simulasi sistem informasi akuntansi. Ini adalah materi studi kasus dalam sistem informasi akuntansi. Nah, di dalam pelaksanaan kuliah ini nanti itu akan ada tatap mukanya atau pertemuannya melalui sistem Edmodo, di mana di sini ada kelas 01 PS7 SIA, lalu di lab 27 harinya Jumat jam 8. Nah, di sini nanti ada saya infokan di sini ada daftar mahasiswa yang ada di kelas ini, ada sebanyak 40. Saya rasa ini sudah terdaftar semua. Ini saya lihatkan nama-nama mahasiswanya. Nah, dalam hal ini
saya minta kepada mahasiswa untuk bisa dapat menyampaikan atau mengirimkan fotonya, menampilkan fotonya, supaya kita bisa interaktif ya, bisa melihat dengan jelas mahasiswanya. Oke, nah disinilah nanti akan ada informasi-informasi, ada postingan nanti akan yang saya sampaikan seperti apa, kemudian nanti ada kuis, ada penugasan dan seterusnya, itu disampaikan melalui Edmodo ini. Nah, kemudian untuk aplikasi, jadi dalam untuk aplikasinya ini nanti saya menggunakan aplikasi akuntansi, yaitu Bistri Accounting. Namanya Bistri Accounting. Seperti ini. Nah, di sini ada dua menu utama, Open Company, kemudian Create Company. Ini hanya sebagai contoh saja, misal dibuat Create New Company, ada ini yang akan kita isi, kemudian dan seterusnya. Nah, ini nanti akan lebih lanjut dijelaskan pada pertemuan berikutnya. Kemudian tentu hal ini karena sifatnya daring, mahasiswa sebaiknya mendownload ya atau menginstal aplikasi Bistri Accounting tadi. Oke, selanjutnya bahan materi. Bahan materi ada textbook berupa materi sistem informasi akuntansi, jurnal, dan literatur yang relevan. Nah, bahan teori ini sudah saya siapkan dalam bentuk soft copy dan sudah saya masukkan ke Edmodo. Nanti tinggal saya publish ke Edmodo dan Anda tinggal mendownloadnya. Nah, kemudian untuk materi bahan prakteknya itu Bistri Accounting tadi yang sudah saya jelaskan. Kemudian ini cuma aplikasi pencetakan aja secara PDF. Seperti itu. Nah, sekali lagi karena mengingat situasi pembelajarannya secara online, maka mahasiswa diharapkan untuk dapat mendownload aplikasi ini. Nah, untuk mendownload aplikasi bisa Anda cari secara gratis atau nanti saya masukkan ke Edmodo. Seperti itu. Lanjut, penilaian. Nah, penilaian ini saya memberikan sistem penilaian seperti ini. Ada tugas 15%, kuis 15%, mid 30%, UAS 40%. Di mana dalam UAS ini dibagi dua, teorinya 20% dan praktikumnya 80%. Selanjutnya, dari penilaian ini ada penilaian istilahnya tambahan atau membantu nilai, yaitu kehadiran. Nah, kalau kehadiran 100% hadir terus, maka mahasiswa tersebut mendapatkan tambahan nilai 10% dari total nilainya. Dan rumus penilaian itu nilai akhir dibulatkan ke atas ditambah 1. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai sistem penilaian ini, kita coba simulasikan ke penilaiannya seperti ini. Misal, ini tadi yang tugas, kuis, UTS, UAS teori, dan UAS praktek. Nah, kita katakanlah misalkan mahasiswa tersebut mendapat nilai tugasnya 80, kemudian kuisnya dapat nilai 75, UTS-nya dapat nilai 60, lalu UAS teori dapat nilai 80, kemudian UAS praktek dapat nilai 85. Nah, ini secara total berasal dari nilai 80
15% itu mendapat 12. 75, 15%-nya 11,25 dan seterusnya. Nah, inilah nilainya. Nah, kalau misalnya kehadiran mahasiswa itu tidak 100%, dia akan mendapatkan nilai akhirnya 76. Nah, kalau kita lihat nilai total tadi adalah 74,85. Kenapa 76? Sesuai dengan rumus tadi, nilai akhir itu dibulatkan ke atas ditambah 1. Berarti 74,85 dibulatkan ke atas menjadi 75 dan ditambah 1 menjadi 76. Inilah dia. Nah, seandainya kalau mahasiswa itu hadir terus, maka dia dapat tambah nilai dari ini 74,85 berarti 10%-nya 7,49 atau 48. Nah, lalu ditambah maka nilainya menjadi 83. Seperti ini. Nah, ini sebetulnya nilainya 71,5 ya. Tadi ditambahkan sesuai dengan rumus menjadi 83. Nah, ini juga saya rasa dapat membantu tambahan nilai bagi mahasiswa untuk merangsang mahasiswa itu tetap hadir. Yang semulanya nilainya 74,85 B+, dengan adanya kehadiran 100%, maka nilainya menjadi A. Seperti itu. Nah, selanjutnya di dalam selain penilaian ada hal-hal lain yang mesti disampaikan di sini, terutama aturan kuliah. Saya rasa aturan kuliah ini sifatnya standar aja. Datang tepat waktu, kemudian batas keterlambatan 15 menit, kemudian kehadiran 75%. Tapi saya harapkan jangan sampai kehadiran itu 75%. Kenapa? Karena ini adalah mata kuliah praktikum yang sifatnya kontinu. Jadi satu kali aja tidak hadir, nah untuk pertemuan berikutnya, untuk menghadirinya itu akan bingung. Karena materinya kontinu, sambungan gitu. Jadi bukan setiap sesi, setiap pertemuan materi baru, enggak. Karena mata kuliah ini sifatnya kontinu. Nah, kemudian pakai sepatu, ketidakhadiran itu pakai surat, lalu handphone di silent. Nah, satu lagi bagi mahasiswa itu pakai jas alma mater ya, di lower. Nah, lalu dilarang TikTok ya. Nah, itu enggak boleh di dalam kelas. Oke. Nah, saya rasa itulah yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan perdana ini atau istilahnya introduction. Nah, selanjutnya untuk sesi kedua itu bagaimana cara Anda masuk pertama kali di Edmodo di kelas saya. Kemudian bagaimana cara absensinya di situ nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di sesi kedua pada pertemuan ini. Oke, untuk ini saya rasa cukup dulu dan kita nanti akan masuk ke sesi kedua. Kita break dulu sebentar. Terima kasih.